Assalamualaikum para pejuang kehidupan. Yuk kita lanjut cerita pahlawan kita Cipto Mangunkusumo. Dari mudanya, Mbah Cipto ini terkenal tekun dan penuh semangat. Di Stovia oleh guru-gurunya dia dijuluki murid berbakat. In Bokat Learning. Walah, gak tahu kalau terjemahan bahasa Madura gimana. Tapi di Stovia ini bakat nyentrik Mbah Cipto makin menjadi-jadi. Rek Wonorogo itu juga makin menjadi-jadi kalau pas kesurupan. Demikian juga pendekar debus. Wah, kok kemana-mana, sorry. Mbah Cipto ini sukanya terus dengerin ceramah-ceramah politik dari para oposan dan juga suka membaca buku. Bukan buku komik kayak milenial sekarang, tapi buku yang mengandung pengetahuan. Tapi walaupun sekolahnya kedokteran dan punya bakat asma, dia malah hobi ngerokok lagi. Rokoknya rokok lisong, rokok menyan. Lah, soal ngerokoknya ini juga bisa jadi contoh untuk anak-anak milenial masa kini, yaitu contoh yang salah. Kalau acara-acara, Mbah Cipto sukanya pakai surjan Jawa dengan motif bahan lurik. Tapi dalam keseharian, dia pakainya baju Jawa yang murahan saja, yang enak dipakai. Kalau diledekin, dia malah bangga. Saya ini sekedar anaknya rakyat, anak Pak Kromo. Gitu katanya. Gak tahu Kromo siapa yang dimaksud. Kromo itu nama generik yang biasa dipakai untuk orang-orang Jawa kalangan jelata. Nah, dengan gaya seperti itu, orang-orang mestinya banyak yang membatin kenyentrikan Mbah Cipto ini. Gak kayak dosen-dosen dan profesor masa kini. Kalau ngajar online atasnya rapih, bawahnya celana kolor. Tapi nggak ada yang komen. Habis mahasiswanya pada ngantuan, gimana mau komen? Mestinya ya, sebelum kuliah dimulai, mahasiswa ada yang nyeletuk dulu. Pak, tolong sebelum kuliah dikasih lihat celananya. Siapa tahu rombeng. Bisa diincar tuh kalau mahasiswa suka celetukan kayak gitu sama dosennya. Kalau mahasiswi sih mungkin nggak apa-apa. Diskriminasi nih. Kirain diskriminasi adanya di zaman Belanda doang. Anak milenial mungkin tanya, contoh lain diskriminasi apa sih? Ini pada tanya apa enggak ya? Kok saya jadi GR? Mahasiswa pribumi haram pakai baju ala barat, kecuali pribumi tertentu yang beragama Kristiani yang kebanyakan asalnya dari Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku kayak gitu. Lucu kan ya? Kalau pakaian luar aja sih mending. Jangan-jangan pakaian dalam pun diwajibkan pakai yang tradisional loh. Dipuntel daun itu kalau dalaman yang tradisional. Celekit gatel semua. Onderdil bagian dalam. Kalau nggak keburu lecet. Ini tadi tradisional atau primitif ya? Walau luarnya surjan, jangan-jangan dalamnya pakai Victoria's Secret tuh. Cowok melambai ya yang biasanya dalamnya pakai Victoria's Secret. Terus gimana coba cara meriksanya? Ngapain juga dalaman rombeng rutin diinspeksi. Para mahasiswa jadi gampang masuk angin itu kalau keseringan diinspeksi. Sementara para dosennya bisa kena kontaminasi gas beracun. Butak juga matanya kalau sering ngelihat spare part dan onderdil yang burik. Teknisnya gimana kita nggak tahu, tapi itu kenyataan. Diskriminasi seperti itu memang beneran ada. Pegawai Belanda pun kalau rendahan wedana ke bawah yang pribumi dilarang pakai baju ala barat. Tapi untunglah dengan adanya peraturan seperti itu, budaya Nusantara jadi lestari karena baju tradisional jadi dipakai terus sehari-hari. Alah, diskriminasi kok masih dibilang untung. Gak cuma di situ, bahkan gedung-gedung pertemuan atau tempat berkumpulnya para sosialita, hotel, restoran, bioskop, society, ballroom atau kalau orang Jawa bilangnya kamar pula, itu keras sekali dilarang untuk dimasuki oleh warga pribumi. Kereta api juga idem, tidak sembarangan pribumi bisa naik kelas 1. Seringkali larangannya pun dengan tulisan yang amat menghina mbah-mbah buyut dan mbah canggah kita. Verboden voor honden en inlander. Terlarang untuk anjing dan pribumi. Loh, digituin tuh mbah-mbah kalian. Jangan dikira enggak. Untungnya apa? Kebanyakan mbah buyut dan mbah canggah kalian pada buta huruf. Kalau enggak, mungkin pada cengar-cengir rame-rame. Iyalah, mbah buyut sama mbah canggahnya buta huruf kok ya dibilang untung. Kurang Jawa ini biasanya serba untung. Waduh, enak aja kita disama-samain sama gugup. Kalau disama-samain sama embek sih, secara jenggot ada ya kemiripan. Loh, atau gimana lah reaksi para mbah kalian. Sepertinya saat di Stovia itulah batin Cipto mulai terusik ingin terjun ke bidang politik.
dari dengerin ceramah, dari melihat dia dibully sana-sini, tapi dia terus saja sekolah sampai lulus. Habis lulus, Mbah Cipto terus kerja jadi dokter pemerintah, yaitu pemerintah kolonial Hindia Belanda, bukan pemerintah Kanada. Walah, jauh benar. Oleh ibunya, dia terus dijodohkan dengan salah seorang putri dari Patih Temanggung. Masih ada hubungan keluarga, tapi perkawinan ini tidak berjalan mulus. Ujungnya pisah. Nggak tahu juga apakah istrinya sempat melahirkan anak atau tidak, tapi jangan sekali-kali dibilang turun mesin. Loh, mana ini? Tugasnya sebagai dokter lumayan pindah-pindah. Pertamanya Cipto ini ditempatkan di Glodok, Batavia, terus pindah ke Amuntai, pindah Banjarmasin, dan terakhir Demak. Karena kenyentrikannya, dia itu bentrok saja dengan atasannya dan para penguasa setempat. Mbah Cipto ini lidahnya tajam, setajam silet, walah, kayak infotainment. Tulisan-tulisannya di media itu menungkik, menohok ke hati orang-orang Belanda dan para priai yang pro status quo. Rezim yang zalim, gitu katanya. Kalau sekarang nggak ada istilah kayak gitu. Dan kalau kita tidak punya militansi dan tekad yang luar biasa untuk sukses, tidak mustahil ke depannya kita bisa terpuruk ke situasi seperti itu lagi. Na'udzubillah. Dengan tulisan-tulisan yang tajam, Mbah Cipto jadi sering dapat teguran dari atasannya dan dari pemerintah. Sebagai ASN, seharusnya kamu bla bla bla. Teguran seperti itu makin lama makin bikin Mbah Cipto muak. Gak mungkin kan ya, ditegur-tegur gitu terus dia girang. Gila beneran itu kalau dia malah sorak-sorai, ya kan? Ujungnya apa? Mbah Cipto terus resign dari dinas pemerintah. Masih digencat lagi. Dia diuber-uber para agen pemerintah, disuruh bayar ganti rugi uang ikatan dinas. Ya udah, gue bayar. Keluarganya bukan orang miskin, mana dia sendiri juga dokter. Soal tuntutan ganti rugi akhirnya selesai. Mbah Cipto merdeka. Dan bagaimana kisah Mbah Cipto selanjutnya? Kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa.